Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Nabiyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir. Dan pembahasan kita dalam kesempatan ini adalah tentang tafsir surat Al-Ghasyiyah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ghasyiyah ini adalah termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan di antara ciri-ciri surat Makkiyah itu adalah pendek suratnya dan juga berkaitan dengan penguatan akidah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga surat Ghasyiyah ini adalah merupakan salah satu surat yang membahas tentang akidah, yaitu tentang hari kiamat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini nanti ada 4 poin penting yang dibahas dalam surat ini. Yang pertama nanti adalah berkaitan dengan hari akhir, atau hari kiamat. Yang kedua nanti berkaitan dengan tadabbur alam, dalam rangka untuk menguatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah berbicara tentang tugas Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah membahas tentang kembalinya semua makhluk nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang pertama dari surat ini adalah berkaitan dengan hari pembalasan. Jadi Al-Ghasyiyah itu maknanya adalah hari pembalasan. Ini termasuk salah satu dari nama atau sebutan dari hari kiamat, atau kita sebutnya dengan hari akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang banyak mengupas atau membahas tentang hari kiamat atau hari akhir atau hari pembalasan ini, sehingga banyak nanti surat-surat itu yang menggunakan nama-namanya itu adalah berkaitan tentang hari kiamat. Nah, di antaranya adalah surat Al-Ghasyiyah ini. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan hari akhir atau beriman, ini termasuk salah satu rukun iman yang begitu penting dalam Islam, sehingga disandingkan nanti beriman kepada Allah dan hari akhir ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Selalu disandingkan man amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Seakan-akan iman itu hanya dua, iman kepada Allah dan hari akhir. Maka ini termasuk bagian penting dalam akidah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu hari akhir atau hari kiamat? Adalah keyakinan yang kuat bahwa berkaitan dengan kebenaran apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun Rasulnya di dalam hadis-hadisnya, bahwa nanti setelah kematian itu akan ada kehidupan. Jadi ada istilah nanti kiamat sughra dengan kiamat kubra. Kiamat sughra itu adalah kematian kita. Jadi kalau kita meninggal dunia itu namanya kiamat sughra. Kalau kiamat kubra itu adalah
kehancuran seluruh alam semesta, di mana seluruh makhluk itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti berikutnya ya dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan yaumul ba'si, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amal kebaikannya. Nah, di sana nanti berkaitan dengan adanya syafaat, kemudian adanya siratul mustaqim, kemudian berikutnya adalah nanti setelah dihisab ada dua pilihan bagi manusia, apakah itu dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Ini tentang hari akhir. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebutan dari hari kiamat atau hari akhir yang dalam surat ini disebut Al-Ghasyiyah. Jadi hari kiamat itu memiliki banyak nama, banyak sebutan. Di antaranya disebut juga Yaumul Ba'si, Yaumul Qiyamah, As-Sa'ah, Al-Akhirah, Yaumuddin, Yaumul Hisab, Yaumul Fath, Yaumut Talaq, Yaumul Jam'i wat Taghabun, Yaumul Khulud, Yaumul Khuruj, Yaumul Hasyrah, Yaumut Tanad, kemudian Al-Azifah, At-Tammah, As-Sakhah, Al-Haqqah, Al-Ghasyiyah, dan Al-Waqi'ah. Ini yang kita bahas adalah tentang Al-Ghasyiyah atau surat Al-Ghasyiyah. Nah, begitu banyaknya Allah Subhanahu wa taala membahas tentang hari kiamat ini, ya, bahkan surat-surat itu khusus disebutkan tentang hari kiamat itu. Ya, di antaranya adalah karena persoalan hari akhir atau hari kiamat tadi juga disandingkan dengan beriman kepada Allah, selalu disandingkan. Karena hari akhir atau hari kiamat ini paling banyak diingkari oleh manusia. Banyak orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman dengan adanya hari kiamat atau hari pembalasan. Kemudian yang kedua diantaranya adalah karena adanya salah paham para ahli kitab mengenai hari akhir ini. Banyak ahli kitab itu salah di dalam memahami tentang yaumul akhir. Maka datanglah Al-Quran itu untuk memberikan penjelasan, ya, biar orang tidak salah paham tentang apa itu hari akhir. Kemudian yang ketiga adalah mengarahkan hidup manusia kepada tujuan yang pasti, bahwa manusia itu dalam kehidupan ini memiliki tujuan, ya. Jadi tujuan kita itu adalah, ya, kehidupan setelah mati. Maka di sini diingatkan oleh Allah, ya, nanti berkaitan dengan hari kiamat itu manusia diingatkan dengan tujuan yang sesungguhnya, yaitu bahwa nanti itu ada hari pembalasan dari amal perbuatan kita dalam kehidupan dunia. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini dimulai dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Ya, ayat ini diawali dengan firman Allah, hal ataka, apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad hadisul ghasyiyah, yaitu berita tentang, ya, hari pembalasan. Ya, apakah sudah pernah mendengar berita atau kabar tentang apa itu hari pembalasan? Nah, disebut hari pembalasan karena nanti disebutkan bagaimana Allah membalas orang-orang yang tidak beriman, Allah membalas orang-orang yang beriman. Yang disebutkan adalah pembalasannya, bentuk pembalasannya apa?
Ya, maka disebutkan dalam ayat ini tentang hari pembalasan. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Jadi nanti ayat-ayat bercerita tentang hari kiamat itu ada beberapa penggambaran, ya. Nah, di sini yang digambarkan adalah tentang balasannya, ya, balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Hal ataka hadisul ghasyiyah, sudahkah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad berita tentang al-ghasyiyah, yaitu hari kiamat yang kedahsyatannya, maka disebut al-ghasyiyah. Ghasyi itu artinya adalah membuat orang itu hilang akal atau orang sampai tidak sadar, ya. Jadi disebut di situ, surat ini disebut al-ghasyiyah, ya, karena kedahsyatan hari kiamat itu menjadikan manusia itu hilang akal, ya, tidak bisa berpikir lagi, ya, dan hilang kesadaran sehingga manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kedahsyatannya, kengeriannya hari kiamat itu, ya, manusia itu kebingungan, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa. Ini kedahsyatannya, disebut al-ghasyiyah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kedahsyatan yaumul qiyamah itu yang begitu mengerikan, yang begitu dahsyatnya, pada hari itu wujuhu yauma idzin khasyi'ah, banyak wajah-wajah. Wujuh itu adalah jamak dari wajhun, wajah-wajah. Pada hari itu yang khasyi'ah, yakni orang-orang yang durhaka yang dimaksud, orang-orang yang tidak beriman. Jadi banyak muka-muka atau wajah-wajah yang pada hari itu tertunduk hina. Ini bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melakukan banyak maksiat. Kenapa? Karena mereka malu, terbuka kedoknya dan takut menghadapi siksa. Jadi keburukannya itu pada yaumul qiyamah itu, ya, nanti akan ditampakkan, ya, kepada seluruh yang ada, sehingga merasa malu dan dihadapkan kepada neraka yang begitu pedih siksaannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah, ya, amilatun nasibah. Orang-orang kafir itu nanti pada hari kiamat itu mereka akan menghadapi hari-hari yang berat, hari-hari yang keras, hari-hari yang melelahkan, yang lelah yang tidak ada akhirnya, kelelahan yang tidak ada akhirnya, sehingga mereka bekerja keras. Amilatun nasibah, mereka berusaha keras, bekerja keras untuk menghindar, ya, tetapi tanpa hasil. Atau kerja keras dan kepayahan itu, ya, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Ya, karena kaki dan tangan mereka dirantai dengan rantai yang panjang dan berat. Ya, ini keadaan orang-orang kafir. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir, ya, ayat 72. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabuna fil hamimi summa fin nari yusjarun. Ya, ketika itu orang-orang yang tidak beriman itu, mereka dibelenggu dan dirantai di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar, ya, summa fi nari jahannama yusjarun, fi nari yusjarun, lalu mereka dibakar ke dalam neraka. Ya, ini keadaan orang-orang yang tidak beriman.
Nah, kerja keras inilah yang disebut dengan amilatun nasibah. Kerja keras inilah yang mereka usahakan, mereka menghindari itu. Mereka berupaya keras tapi mereka tidak akan bisa menghindarinya. Ya, kenapa mereka melakukan itu? Karena itu semua adalah akibat ulah mereka. Ketika dalam kehidupan dunia, ya, mereka itu adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Mereka orang-orang yang sombong, mereka orang-orang yang durhaka, mereka orang-orang yang melakukan angkara murka, mereka orang-orang yang ya berbuat aniaya. Mereka hidupnya itu inginnya bersenang-senang saja, menikmati kehidupan dunia, berfoya-foya, ya, tidak mau berlelah-lelah dalam beribadah. Ya, ini kan banyak orang itu dalam kehidupan dunia pengennya menikmati saja. Ya, kenapa? Ibadah itu kan berat, nggak mau ibadah, inginnya hidupnya senang saja, menikmati kehidupan dunia, padahal kehidupan itu, dunia itu ya hanya sementara saja. Tempat untuk bekerja, tempat untuk beramal, tempat untuk berpayah-payah, bersusah-susah. Tapi mereka tidak mau, ya, serta mereka memperturutkan syahwat, mereka hanya memperturutkan keinginan-keinginan berkaitan dengan kenikmatan dunia. Mereka cari adalah itu, sehingga mereka juga ya mengabaikan aturan-aturan agama. Mereka tidak memperdulikan halal haram, baik buruk. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tasla naran hamiyah. Ya, mereka masuki secara hina dina, ya, dan dengan terpaksa. Tasla, jadi mereka masuk naran hamiyah, ya, ke dalam api neraka yang sangat panas. Ya, naran hamiyah. Hamiyah itu adalah yang sangat panas, yang menyala-nyala. Nah, dalam keadaan itu mereka di neraka, mereka dalam keadaan kehausan dan kelaparan. Ya, karena di neraka itu ya adanya hanya lapar dan haus. Ya, jadi keadaan neraka itu seperti itu. Adanya panas, haus, lapar. Maka dari itu tusqa min ainin aniyah. Ketika mereka haus, mereka minta minum, dan oleh penjaga-penjaga neraka mereka diberikan tusqa, mereka diberi minum min ainin aniyah, dari air yang mendidih. Ya, air yang mendidih dari sumber air yang panas, sangat panas. Ya, jadi air panas yang mereka minum. Jadi di neraka itu tidak ada rasa sejuk, adanya panas semua. Dan ketika mereka lapar, mereka meminta makanan. Dan di neraka itu tidak ada makanan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Dan tidak ada makanan bagi mereka kecuali min dhari'in, kecuali dari pohon yang berduri, disebut dhari'. Ya, pohon yang berduri. Di mana pohon ini, ya, kalau di dunia pun misalnya itu nggak ada hewan yang mau makan. Hewan aja nggak akan doyan, nggak akan mau. Apalagi di neraka, ya, disebutkan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dan ini adalah termasuk makanan yang paling buruk, makanan yang sangat mengerikan dan beracun. Ya, kalau dimakan seperti apa? Tapi nggak ada makanan lain. Mau makan apa mereka? Yang adanya itu. Ya. Dan disebutkan ini adalah merupakan salah satu bentuk makanan yang diberikan kepada penghuni neraka. Nanti di dalam beberapa ayat itu disebutkan, ya, makanan penghuni neraka. Nah, ini salah satunya. Di dalam ayat lain itu disebutkan ada yang disebut dengan zakum, min sajarati zakum. Ya,
Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dalam surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu berkaitan dengan hari kiamat juga. Disebutkan di situ wala ta'amun illa min ghislin. Keadaan penghuni neraka itu wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak pula mereka mendapatkan makanan sedikit pun kecuali dari darah dan nanah. Min ghislin, darah dan nanah. Disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 36. Kemudian di dalam surat lain, yaitu dalam surat Al-Waqi'ah, ini juga nama lain dari hari kiamat, disebutkan la'akiluna min syajarim min zakum. Mereka akan benar-benar memakan pohon, ya, zakum. Apa itu pohon zakum? Jadi pohon zakum itu termasuk makanan yang terburuk juga. Jadi dikatakan bahwa kalau makanan ini, ya, ini buahnya, jika buah ini diletakkan di dunia maka akan menghancurkan dunia seisinya. Rasanya seperti kuningan yang dicairkan, ya, kuningan yang dicairkan, itu rasanya seperti itu. Bahkan lebih buruk dari itu, buah ini membakar wajah dan organ tubuh mereka. Jadi begitu ya, namanya juga logam yang dicairkan, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makanan itu tidak berguna baginya. La yusminu wa la yughni min ju'. Dan tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Mereka dikasih makan, dikasih minum, tapi itu tidak bisa menghilangkan dahaga, tidak bisa menghilangkan lapar, makanan dan minumannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum itu tidak berguna bagi mereka, tidak ada gunanya, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mereka terpaksa memakannya, ya, karena untuk menutupi rasa lapar dan berharap bisa mengurangi dari panasnya api neraka. Meskipun pada kenyataannya ketika mereka memakan dan meminumnya bukan mengurangi penderitaannya di neraka, tapi malah bertambah, ya, justru malah bertambah, ya, bertambah menderita. Nah, ini keadaan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ini berkaitan dengan balasan orang-orang yang tidak beriman. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau disampaikan berkaitan dengan ini sebelum kita lanjutkan. Kita lanjut ya. Silakan. Iya. Amilatun nasibah itu mereka di dalam neraka itu mereka bekerja keras untuk menghindari neraka itu. Ya, tapi saya pernah dengar hadisnya Umar pernah bilang pendeta Yahudi apa Nasrani gitu, udah tua sekali sampai lumpuh. Yang pertama kali dimulai Umar amilatun nasibah. Jadi dia melihat si Yahudi itu berusaha beribadah, tapi sia-sia. Jadi yang dia kutip itu surat Al-Ghasyiyah itu amilatun. Iya. Itu berupa amalnya di dunia. Ya, orang-orang yang tidak beriman itu kan ini kalau mereka, ya, karena sudah ada datangnya Islam, ya, orang-orang Yahudi atau agama-agama yang lainnya itu ketika sudah datang Islam harusnya mereka mengikuti Islam. Tapi kalau mereka tidak mengikuti Islam, ya, mereka tetap ibadah sesuai dengan agamanya, ya, hal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau sudah datang nabi berikutnya atau rasul berikutnya, maka ajarannya harus mengikuti nabi berikutnya. Jadi kalaupun mereka bekerja keras beribadah, tetap saja itu tidak akan bermanfaat baginya. Itu. Jadi termasuk ini, kalau ini disebutkan karena berkaitan dengan hari akhir, ya, berupa pembalasan bagi orang-orang yang masuk neraka. Nah, ini berkaitan tadi amilatun nasibah itu dikaitkan dengan usaha keras mereka, ya, untuk menghindari neraka itu. Tapi kalau disebutkan tadi amilatun nasibah,
Jadi ayat itu kan tidak dipahami secara khusus saja. Ini nanti kalau dalam ilmu Al-Quran itu ayat itu diantaranya adalah itu dipahami secara umum, tidak secara khusus. Al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Jadi pelajaran itu dari Al-Quran, ya, Al-Quran itu pelajarannya diambil dari keumumannya, bukan dengan kekhususannya. Jadi kalaupun tadi Umar itu memahaminya kerja keras orang Yahudi yang berupaya untuk beribadah ketika di dunia, dan itu dikatakan sia-sia, itu adalah termasuk memahami ayat secara umumnya, ya, bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Nah, kalau ini adalah ya pemahaman secara khusus. Jadi ayat itu bisa dipahami secara umum ataupun khusus, ya. Jadi itu ayat itu berlaku seperti itu. Ini para ulama mengatakan begitu. Al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Jadi pelajaran dari Al-Quran itu bisa dipahami dari keumuman ayat, bukan dari kekhususan sebab. Ya, jadi bisa dipakai juga seperti itu. Ya, Pak. Saya sedikit minta ini, Pak, pengertian secara artinya tentang hari kiamat itu seperti apa? Bisa bertanya tentang apa usia ini? Pada hari kiamat, hari kejadiannya, apa prosesnya? Ya, itu hari kiamat itu prosesnya panjang. Jadi dimulai dari hancurnya seluruh alam semesta. Jadi tatanan alam semesta, ini alam semesta sekarang itu kan didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan yang begitu detil dan rumitnya. Dan itu akan berputar sesuai dengan ketentuan Allah. Dan itu tidak berubah. Kalau sekarang masih berjalan sebagaimana mestinya, belum ada perubahan. Ya, sehingga ketika kita menentukan waktu sholat itu kalau tanggal sekian jam sekian itu waktunya, itu aturannya tepat, itu tidak berubah. Nah, sampai nanti suatu ketika Allah itu merubah sistem alam semesta yang begitu detilnya, begitu rapinya didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh alam semesta itu nanti musnah, hancur. Matahari terbit dari barat. Nah, itu sudah berarti aturan alam semesta itu sudah tidak seperti biasanya, gitu kan? Yang biasanya dari timur ke barat, sekarang dari barat ke timur, gunung, kemudian maka itu telah terjadi nanti kehancuran alam semesta. Dan ini juga sudah diprediksi oleh para ilmuwan, ya, para saintis juga, bahwa nanti suatu ketika alam semesta ini akan hancur, musnah, gitu. Jadi kiamat itu dimulai dari kehancuran alam semesta, musnah. Kemudian seluruh makhluk yang ada itu mati semua, ya, hancur dan mati semua. Dan bumi itu sudah berubah, tidak seperti yang sekarang. Jadi terjadi perubahan alam semesta ini secara keseluruhan. Kemudian setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah hancur, apa yang sudah mati, itu kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidupkan, ya, mulai zaman Nabi Adam sampai terakhir, manusia terakhir. Dihidupkan semua sehingga mereka kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amalnya ketika hidup di dunia. Nah, itu semua makhluk dari zaman Nabi Adam sampai umat Rasulullah yang terakhir itu dikumpulkan di sana. Dan dalam keadaan itu nanti seluruh umat itu meminta pertolongan, ya, minta pertolongan, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan pada waktu itu. Fi yaumin la dhilla illa dhilluhu. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan pada hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keadaan matahari itu didekatkan di atas kepala, ya, secara 1 jengkal, sehingga nanti ada orang yang saking kepanasannya itu berkeringat, itu keringatnya sampai batas telinga, ada yang batas leher, dada, pinggang. Nah, sesuai dengan amalnya, ya, sesuai dengan amalnya. Kok bisa beda-beda? Nah, ini
Ya, itu Allah yang menentukan. Ya, padahal panas matahari itu kalau sekarang itu ya jilatannya aja itu lebih dahsyat daripada nuklir yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki waktu itu baru jilatannya, belum mataharinya. Itu didekatkan oleh Allah 1 jengkal. Ya, nah itulah kuasa Allah. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan pada waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang tidak beriman, matahari yang dekatkan begitu dekat itu bagi mereka tidak panas kalau bagi orang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman ya tadi sesuai dengan ya amal perbuatannya. Ya, disesuaikan dengan itu. Nah, disitulah nanti mulai ada yaumul hisab, pertanggungjawaban, ya, dihitung semua amalnya, kemudian ada istilahnya syafaat, ya, syafaat Nabi di situ nanti ketika orang-orang itu disuruh menyeberang Shiratul Mustaqim, ya, keadaannya yang seperti itu. Jadi tentang kali kiamat ini kalau kita bahas sebenarnya cukup panjang. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi setelah manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, mereka diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka disuruh menyeberang Shiratul Mustaqim. Nah, menyeberang Shiratul Mustaqim itu ya sesuai dengan amalnya juga. Kalau banyak, jadi semakin banyak keburukannya, berarti semakin berat bebannya. Nah, itu. Maka dia akan lebih cepat untuk jatuh ke dalam neraka. Jadi seberang jembatan atau Shiratul Mustaqim itu surga, tapi di bawahnya itu adalah neraka. Dan keadaannya yang menyeberang itu macam-macam. Kalau orang-orang yang mereka dijamin masuk surga, ya, misalnya mereka ada yang menyeberangnya itu seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti berlari, kan gitu. Ya, sesuai dengan amalnya tadi. Ada yang ngesot, ada yang merangkak, kan, ini sesuai dengan amalnya masing-masing. Itu. Jadi maksudnya gitu, Pak. Iya, Pak. Apakah pada saat hari kiamat itu orang-orang yang sudah wafat itu akan dimunculkan dulu, iya, setelah itu baru terjadi hari kiamat gitu? Enggak, dimatikan semua. Yang hidup dimatikan semua, alam semesta ini dihancur semua, baru setelah itu dibangkitkan semua secara bersamaan. Tapi tidak mengalami kejadian-kejadian seperti kayak ijaz tamam fatarah misalnya, ijaz tamam fatarah, atau pada saat itu kan terjadi guncangan iya. biasa. Apakah setiap manusia itu akan mengalami seperti itu? Yang masih hidup yang mengalami. Berarti yang sudah, yang mati kan enggak? Enggak. Yang masih hidup yang mengalami. Sehingga mereka mati semua. Bahkan malaikat pun nanti mati juga. Termasuk malaikat pencabut nyawa, disuruh nyabut nyawanya sendiri. Sehingga semua makhluk itu mati semua. Enggak ada yang hidup. Ya. Jadi mereka yang hidup menyaksikan itu, tapi kalau mereka yang mati ya belum. Akhirnya belum dihidupkan, jadi mereka tidak menyaksikan. Ya. Cukup? Ada yang lain? Silakan. Sebelum kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ya. Udah Isya. Kita lanjutkan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian berikutnya dari pembahasan hari kiamat itu adalah, kalau tadi keadaan para penghuni atau barasan bagi para penghuni neraka, maka bagian kedua adalah menjelaskan tentang keadaan para penghuni surga. Yang ini keadaannya jauh berbeda. Jadi kalau di neraka itu nuansanya adalah panas, maka di surga ini adalah nuansanya penuh dengan kesejukan, kedamaian, ketenangan. Jadi berbeda keadaannya dengan di neraka. Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat ini Allah berfirman, wujuhu yawma idzin na'imah. Jadi di surga pada hari itu, pada hari kiamat itu, ya banyak wajah-wajah
pada hari itu, wujuhun, wajah-wajah yauma idzin pada hari itu, na'imatun, ya, wajah-wajah yang berseri-seri, yaitu wajah orang-orang yang beriman. Wajah mereka bersih. Kalau yang laki-laki ya tampan, cakep. Kalau perempuan ya cantik. Ya, wajah mereka cerah, ceria dan berseri-seri. Ini gambaran, ya, para penghuni surga. Jadi berbeda dengan para penghuni neraka tadi, wujuh yauma idzin khasyi'ah. Kalau penghuni neraka, kalau orang-orang yang menjadi penghuni surga, wujuh yauma idzin na'imah, dari wajah mereka itu nampak, ya, keceriaan. Nah, ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka, ya, para penghuni surga itu. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, ya, kesenangan hidup mereka yang penuh dengan kenikmatan. Ya, jadi penampilannya berbeda dengan para penghuni neraka. Kenapa mereka seperti itu? Lisa'yiha radiyah, ya, lisa'yiha radiyah, karena merasa senang atas usahanya. Jadi orang-orang ahli surga, wajah mereka cerah ceria berseri-seri itu kenapa? Karena mereka senang atas usaha atau kerja keras mereka sewaktu di dunia. Ya, kerja keras. Ya, namanya orang melakukan taat itu tidak mudah. Ya, melakukan taat itu tidak mudah. Maka banyak orang yang tidak mau mengerjakannya karena sebenarnya melaksanakan itu berat. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ketaatan itu kalau berkaitan dengan perintah dimudahkan. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah, keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah. Sehingga Islam itu bukan menyulitkan, Islam itu memudahkan. Ya, Islam itu banyak kemudahan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka, wajah mereka berseri-seri, wajah mereka nampak gembira, mereka puas, lisa'iha radiyah. Ya, dan itu mereka mendapatkan hasil usaha keras mereka sewaktu hidup di dunia. Mereka taat kepada Allah, mereka ikhlas melakukan kebaikan-kebaikan, mereka ikhlas dalam bekerja keras, bersusah payah dalam kehidupan dunia, sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang terbaik, yaitu surga. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin 'aliyah. Dan mereka berada di dalam surga pada tempat dan kedudukan yang tinggi. Fi jannatin 'aliyatin, ya, surga yang tinggi. Nah, surga yang paling tinggi itu adalah surga apa, Pak? Firdaus. Sampai Nabi mengatakan, kalau kalian meminta surga maka mintalah Firdaus. Ya, karena surga Firdaus itu tempatnya di bawah Arash, ya, di bawah Arash. Nah, itu surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Mereka berada di taman-taman surga yang tinggi, ya, tinggi tempatnya juga tinggi posisinya. Jadi mereka berada pada tempat yang tinggi tadi. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u, kamu tidak akan pernah mendengarkan fiha, di dalam surga itu, laghiyatun, perkataan yang tidak berguna. Jadi di surga itu yang ada adalah ucapan-ucapan yang baik saja, ucapan-ucapan yang bermanfaat saja. Tidak ada orang menggunjing orang, menjelekkan orang, menghina orang, mencemooh orang. Itu tidak ada. Tidak ada cacian, umpatan, hinaan atau perkataan-perkataan buruk. Jadi yang ada di sana itu semuanya orang-orang baik. Ya, penghuni surga itu semuanya orang-orang baik. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas mengatakan, kamu tidak akan mendengar ucapan yang menyakitkan.
ya, dan juga tidak akan mendengar perkataan yang buruk. Ini yang dimaksud dengan la tasma'u fiha laghiyah. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu terdapat air yang mengalir, yang mengalirnya terus mengalir terus menerus, tidak pernah habis, tidak ada putus-putusnya. Fiha ainun jariyah. Ini berbeda tadi kalau dibandingkan dengan para penghuni neraka. Yang ada minuman mereka adalah darah dan nanah, air yang sangat panas. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga itu juga terdapat takhta-takhta yang ditinggikan. Ya, takhta-takhta yang ditinggikan untuk memberikan kenyamanan yang lebih sempurna di dalam surga itu, maka diberikanlah tadi tempat duduk atau takhta-takhta yang ditinggikan sehingga mereka bisa menikmati pemandangan di surga yang begitu indah. Ya, kalau di dunia itu yang paling indah di mana, Pak? Untuk menikmati pemandangan yang indah itu, ya kalau kita di sini ya mana, Pak? Di puncak gunung, ya, di puncak gitu ya. Ya. Nyewa villa, nah ini jauh, villa mah nggak ada apa-apanya. Ya, wa aqwabum mawdu'ah, dan ada gelas-gelas yang terletakkan di dekatnya. Wa namariku masfufah, jadi sambil duduk santai mereka pun menikmati minuman. Ya, tadi takhta yang ditinggikan, jadi sambil duduk nyantai mereka menikmati minuman, ya, minuman yang begitu ya nikmat. Apa diantaranya? Ya, minuman surga mas semuanya nikmat semua, karena itu untuk para VIP ya. Nah, jadi minumannya minuman yang berkelas semua. Wa namariku masfufah, ya, jadi sambil duduk santai mereka pun diberikan disediakan minuman dengan aneka minuman, bukan hanya satu minuman. Jadi di sana itu ada gelas-gelas yang terhidang di dekat mereka, jadi sudah terhidang semua. Jadi minumannya tinggal milih mau yang mana, ada semua. Ya, dan juga ada bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi, dan permadani yang tebal lagi halus yang terhampar di berbagai tempat. Ya. Jadi ini gambaran keindahan yang diberikan oleh Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada para penghuni surga. Jadi kebalikannya tadi, para penghuni neraka yang begitu menderita. Nah ini kalau di surga itu disediakan oleh Allah ya, dengan hadiah yang terbaik yang penuh dengan kenikmatan. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini pilihannya, dan itu semuanya ditentukan ketika manusia hidup dalam kehidupan dunia. Dia masuk golongan yang mana? Ya, apakah termasuk orang yang mau bersusah payah dalam kehidupan dunia? Ya, kalau dalam pepatah kita itu kan ya, namanya hidup enak itu harus susah-susah dulu. Tinggal susah dulu apa enak dulu. Ya, di dunia itu adalah tempat, ya bukan berarti kita orang-orang beriman itu di dunia harus selalu menderita, tidak, gitu ya. Jadi susah payahnya di situ adalah dalam rangka untuk taat kepada Allah. Bukan di dunia suruh itu menderita, tidak. Ya, jadi orang beriman itu tidak disuruh menderita, tidak. Tapi diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan dunia itu menjalankan perintah dan aturan-aturan Allah. Jadi itu sebagai ujian, ya, bahwa dalam kehidupan itu adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan dunia itu adalah ujian, ya, untuk menguji siapakah yang paling baik amalnya. Bukan untuk menderita ya, tapi siapakah yang paling baik amalnya. Tastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, dan untuk mendapatkan itu ya, untuk memenangkan perlombaan dalam kebaikan, nah tentunya di situ banyak hal-hal berat yang dialami. Ya. Jadi bukan penderitaan maksudnya, tapi banyak hal-hal berat yang dialami untuk melakukan taat. Ya, jadi untuk melakukan taat itu kan berat, karena butuh persiapan, kesiapan, juga memang ada hambatan-hambatan. Nah, di situ banyaklah ya tantangan-tantangan yang harus dihadapi.
Rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi mereka orang-orang yang mau menjalankan syariat Allah, kan nanti kita perlu pelajari juga. Jadi manusia dalam kehidupan itu adalah mengemban tugas dari Allah. Di antaranya ada 4 tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tugas itu dilaksanakan apa tidak? Nah itu. Yang pertama adalah beribadah, yang kedua adalah menjadi khalifah, yang ketiga adalah untuk diuji oleh Allah, ya. Yang keempat adalah untuk menegakkan keadilan. Ini 4 tugas utama manusia dalam kehidupan ini. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Masih ada 2 tema penting yang berkaitan dengan ayat ini, yaitu berkaitan dengan tadabbur alam untuk menguatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah, kemudian menjelaskan tentang tugas para nabi. Kemudian yang ketiga nanti adalah berkaitan dengan dikembalikannya manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.